Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian. Untuk sekarang Bapak akan menjelaskan tentang pengertian Al-Quran. Tentunya dengan hadisnya juga ya. Karena ini adalah pelajaran tentang Al-Quran dan hadis. Tentunya kalian sering pegang ya Al-Quran, sering baca malah. Namun harus tahu apa itu Al-Quran. Al-Quran itu kalau menurut bahasa artinya bacaan ya. Al-Quran itu bacaan ya. Diambil dari bahasa Arab ya. Qara'a yaqra'u Qur'anan ya. Qara'a dia seorang laki-laki telah membaca. Yaqra'u dia seorang laki-laki sedang membaca, dan dia seorang laki-laki akan membaca. Itu Al-Quran. Dan Qur'anan itu artinya adalah bacaan ya. Kata benda dari qara'a yaqra'u. Kata benda dari membaca yaitu bacaan ya. Bacaan apa saja itu namanya Al-Quran. Itu namanya Quran ya, bukan Al-Quran. Itu namanya Quran ya. Baik itu novel ada apa dengan cinta, atau komik ya, komik Naruto, komik Dragon Ball dan sebagainya, itu juga bacaan menurut bahasa. Namun dalam hal ini Bapak tidak akan menjelaskan tentang Al-Quran menurut bahasa secara mendalam ya. Tapi yang akan Bapak jelaskan di sini adalah Al-Quran menurut istilah ya. Al-Quran menurut istilah. Al-Quran menurut istilah adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur, dan apabila dibaca itu bernilai ibadah. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pastilah itu sangat benar sekali Al-Quran itu ya. Karena Allah itu mustahil berbohong ya. Maka Al-Quran juga mustahil dalam keadaan bohong ya. Dan Al-Quran ini merupakan pedoman hidup bagi umat Islam khususnya ya. Pedoman hidup atau tuntunan hidup umat Islam. Jadi tuntunan hidup kita ini adalah Al-Quran. Kiblat hidup kita ini adalah Al-Quran. Ya. Tuntunan hidup kita ini adalah Al-Quran. Ya. Bukan drama ya, tuntunan hidup itu. Atau bukan sinetron, ya, usum si Andin ini. Bukan. Yang namanya tuntunan hidup itu bukan Andin. Yang namanya tuntunan kehidupan kita ini adalah Al-Quran. Ya, paham semuanya? Kemudian Al-Quran ini berisi 114 surat. 114 surat. Diawali dengan surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Boleh kalian nyanyikan ya. Kalau dalam nyanyian Sunda boleh ya. Kahijina Al-Fatihah Al-Baqarah kaduana Ali Imran katiluna An-Nisa surat opatna. Jangan satu loina nebikeun ka surat An-Nas sok gitu ya. Kemudian hadis ya, hadis.
Hadis ini juga dikenal dengan nama as-sunnah, ya. Hadis atau as-sunnah. Hadis ini kalau menurut bahasa atau sunnah juga menurut bahasa ini adalah boleh dikatakan perbuatan juga, ya, boleh, atau ucapan juga nggak apa-apa, ya, atau kebiasaan, ya, itu menurut bahasa. Namun menurut istilah itu, hadis itu adalah ucapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan perbuatannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan penetapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu adalah hadis. Dan hadis ini merupakan sumber hukum umat Islam yang kedua setelah Al-Quran, ya. Jadi pokok sumber hukum dalam Islam ini yang pokoknya memang dua, ya, Al-Quran dan hadis. Namun banyak penyokongnya, diantaranya adalah ijma para ulama atau kesepakatan para ulama, ya, atau qiyas, ya, menyamakan hukum yang belum ada pada Al-Quran dan hadis, ya, disamakan dengan hukum yang ada dalam Al-Quran dan hadis dengan persamaan-persamaan tertentu, ya, itu namanya qiyas. Dan banyak lagi sebenarnya, ya, sumber-sumber hukum dalam Islam ini. Dan pokoknya adalah Al-Quran dan hadis. Bapak mau nanya nih, apakah kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Cinta nggak? Tentunya cinta dong, ya. Karena apabila kita mencintai Allah dan Rasulnya, itu pasti kita akan dicintai oleh Allah dan Rasul juga, ya. Dan kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lantas bagaimana cara kita mencintai Allah dan Rasulnya? Ya, caranya adalah ini di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah, bilang Allah dong. Ketika kalian mendengarkan ayat Al-Quran dan setelah berhenti, setiap kali berhenti membaca Al-Quran, itu ucapkan zikir, ya. Sunat itu hukumnya mendapatkan ganjaran. Artinya nih, katakanlah apabila kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah aku. Ikutilah isi kandungan Al-Quran. Taatilah perintah dalam Al-Quran dan hadis, ya, tentunya. Karena di sini fattabi'uni, maka ikutilah aku. Kalau Rasul mengucapkan kepada umatnya, ikutilah aku, berarti yang mengatakan ikutilah aku ini adalah Rasulullah kepada umatnya, ya. Jadi umatnya itu, dan termasuk umatnya adalah kita, itu diharuskan untuk mengikuti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintah-perintahnya. Segala hal yang dilarangnya itu harus kita taati semuanya, ya. Kita diperintahkan salat, kita diperintahkan puasa, kita diperintahkan ngaji, kita diperintahkan sekolah lah.
kita diharamkan yang namanya mabuk. Kating da di antara aranjeun aing sok mabok tara naudzubillah min dzaliknya. Mudah-mudahan henteu ayanya. Mun aya tah di antara aranjeun nu sok mabok, wayahna moal meunang anu ngaranna Lailatul Qadar moal meunang. Sok geura tobat. Kumaha zaman ayeuna nya tos kieu ya Allah sigana teh tinggal sabaraha waktu deui kana kiamat teh nya. Sok geura tobatnya. Misalkan sok mabok atau anu sok ngareman gitu nya sajaban. Sok geura tobat. Mohon. Nah, kalau Al-Qur'an atau hadis melarang kita untuk berbuat zina, jangan melakukan zina ya. Di sini ada isi dari fattabi'uni ini ya. Pokoknya apapun yang berbentuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu harus kita laksanakan. Apapun yang merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa taala itu harus kita tinggalkan ya. Itu adalah cara mencintai Allah dan Rasul, yaitu dengan cara bertakwa, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Maka akan Allah jawab dan Rasulnya yuhibbukumullah ya. Maka Allah akan mencintai kalian ya. Bahkan bukan hanya mencintai saja, Allah akan memberikan bonus wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian semua. Alhamdulillah. Nah, makanya kita harus apa? Harus bertakwa. Fattabi'uni kata Allah ya. Dan ini diucapkan juga oleh Rasul kepada umatnya ya. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih atau Penyayang. Tentunya kita ingin ya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mengakui sunnah Nabi akan menghindarkan umat dari kesesatan ya, dari kesesatan. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amrayn lan tadillu abadan ma in tamassaktum bihima kitabillah wa sunnati Rasulillah." Rawahu Muslim. Ini tadillu ya. Kalau dalam pengetahuan apa ini? Bukan tadallu, tadillu. Ya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya. Aku meninggalkan untuk kalian dua perkara ya. Jadi dua perkara yang Rasulullah wariskan. Dan apabila kita memegang warisan ini, lang tadillu abadan ya. Maka selamanya kita tidak akan dalam kesesatan. Ya. Berarti kalau kita tidak sesat artinya kita berada dalam jalan yang benar. Ya. In tamsaktum ya. Apabila kalian memegang teguh kepada keduanya tersebut. Apa yang Rasul tinggalkan? Kitabillah wa sunnati Rasulillah. Itu kitab Allah yang berupa Al-Quran dan sunnati Rasulillah. Hadis Nabi Muhammad, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya hanya itulah yang bisa aku sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya.
Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.